Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian selalu sehat ya. Jumpa lagi dengan Bu Ulan. Hari ini kita akan belajar mengenai materi matematika. Sebelum kita belajar, siapkan dulu buku matematika kalian dan kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai volume bangun ruang. Lebih tepatnya, kita akan belajar mengenai volume bangun ruang kubus. Nah, untuk materinya ada di slide berikutnya. Siapkan diri kalian ya, kita mulai belajarnya. Baik anak-anak, kita mulai belajarnya yaitu volume kubus. Kalian masih ingat ya bagaimana bentuk dari kubus? Nah, ini dia bentuk dari bangun ruang kubus. Tetapi sebelum kita belajar mengenai volume, kalian harus terlebih dahulu memahami apa pengertian dari volume. Volume atau volume. Volume itu apa sih? Volume itu adalah isi ya. Kita disuruh mencari sebuah isi. Isi dari apa? Isi dari sebuah benda atau benda cair, benda padat atau benda gas yang dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Nah, itulah yang dimaksud dengan isi ya. Di sini kita akan menghitung volume dari kubus ya. Biasanya ada sebuah soal yang mengharuskan kamu mencari tahu berapa volume dari isi bangun kubus tersebut. Nah, untuk mencari sebuah volume atau sebuah isi, kalian harus mengerti terlebih dahulu rumusnya. Nah, apa rumus dari volume kubus? Rumus dari volume kubus yaitu luas alas dikali tinggi. Luas alas kali tinggi ya. Perhatikan, ada kata-kata alas dan kata-kata tinggi. Alas itu di mana letaknya jika dibangun ruang kubus ini? Alas itu terletak di sini anak-anak. Alas itu bagian bawah dari bangun ruang yang disebut alas. Nah, kalian harus mengerti terlebih dahulu apa bentuk dari alasnya. Nah, alas dari kubus ini berbentuk persegi anak-anak. Berbentuk persegi. Berarti jika disuruh mencari luas alas, kamu mencari luas perseginya ya. Nah, ini nanti dicari luas alasnya. Nah, sekarang yang kedua yaitu tinggi. Tinggi pada bangun ruang kubus itu yang sebelah mana? Nah, ini dia ini tingginya ya. Bagian yang nih, tusuk yang berdiri ini adalah tinggi ya. Nah, tinggi dari kubus ini biasanya dilambangkan dengan R atau T ya. Nah, kalau di gambar ini adalah R ini artinya panjang rusuk. Karena bangun kubus ini terdiri dari sisi persegi yang sama panjang, sehingga dari satu rusuk ini ke rusuk yang lain panjangnya sama anak-anak ya. Jadi ini panjangnya sama. Jika ditanya tinggi, kamu bisa perhatikan panjang rusuknya. Jika panjang rusuknya itu misalkan 6 cm, berarti ini termasuk tingginya atau panjang rusuknya. Kalian tidak usah bingung ya. Baik, diingat-ingat volume kubus yaitu cara mencarinya luas alas dikali tinggi kubus. Volume kubus, luas alas dikali tinggi kubus. Nah, ini gambarnya Ibu masukkan lagi ya di slide berikutnya. Nah, luas alas dari sebuah persegi itu rumusnya yaitu sisi kali sisi. Nah, jika di sini R, kalian boleh mengganti S-nya menjadi R. Sama saja anak-anak ya. Ini artinya panjang rusuk yang sebelah sini berapa panjangnya, dan panjang rusuk sebelah sini berapa panjangnya. Jika kubus itu panjangnya sama anak-anak karena sisi dari persegi itu sama panjang. Kalian masih ingat kan ini pelajaran kelas 3. Luas dari persegi itu kan rumusnya sisi kali sisi. Nah, sama aja. Sekarang kita mengulang kembali ya. Kemudian jika mencari tinggi kubus, kita hanya mengetahui dari panjang rusuk tegaknya saja. Jika rusuk tegaknya 6, berarti panjang rusuknya yaitu 6. Atau biasa disingkat dengan R kan? Sama aja ya itu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. Luas alas tadi kan nyarinya F dikali R. Nah, taruh sini. Tinggi kubusnya
R. Nah, pindah ke sini. Nah, sehingga R-nya ada 3 anak-anak. Kalian boleh menyingkatnya menjadi R pangkat 3 ya. R pangkat 3. Nanti kita akan membahas mengenai bilangan pangkat, tepatnya bilangan pangkat 3 ya. Diingat-ingat ya. Jadi rumus untuk mencari volume kubus, kamu boleh pakai rumus yang ini, boleh pakai yang ini, sama saja anak-anak ya. Nah, ini keterangannya. Jika V itu biasa untuk singkatan volume ya, volume. R biasa singkatan dari panjang rusuk kubus. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Berapakah volume kubus berikut jika diketahui R-nya adalah 8? Nah, bagaimana cara mencari? Kalian tulis terlebih dahulu diketahui ya. Diketahui R sama dengan 8 cm. Kemudian ditanya. Nah, apa yang ditanya? Volume kubus. Kemudian jawab. Nah, untuk mencari volume kubus, kalian harus menuliskan rumusnya terlebih dahulu. Rumus volume kubus yaitu V sama dengan R pangkat 3, ya kan? Bu, saya mau menulis R kali R kali R, boleh? Boleh. R pangkat 3 juga boleh. Ibu menulisnya R pangkat 3. Nah, setelah itu R-nya berapa? Kita masukkan angka 8 ke sini. 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 ininya artinya bukan 8 kali 3, tetapi 8 dikali 8 dikali 8 sebanyak 3 kali anak-anak ya. Jadi kamu harus memperhatikan. Bukan 8 dikali 3, tetapi 8 dikali 8 dikali 8. Ya. Berapa kira-kira 8 dikali 8 dikali 8 itu? Coba kalian hitung terlebih dahulu. 8 dikali 8 sama dengan berapa? 64. Kemudian 64 kalikan lagi dengan 8. Kan begini. 8 kali 8, 64. Kemudian kalikan 8 lagi. 6 kali 64 dikali 8 sama dengan berapa? Ayo, ada yang tahu berapa? Nah, sama dengan 512. Nah, ternyata jawabannya 512. Nah, begitu ya cara menghitungnya. Nah, ini ada satuan yang harus kamu perhatikan. Jika mencari volume, kalian harus menambahkan kubik di atas satuan. 512 cm kubik. Ini bacanya kubik ya. Mengerti ya? Kalau tidak ada ini nanti bisa salah. Baik anak-anak, kita masuk soal yang kedua, yaitu berapakah volume kubus berikut. Nah, kalian perhatikan panjang rusuknya adalah 12 cm. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalian terlebih dahulu menulis diketahui. Panjang rusuk adalah 12 cm. Ditanya volume kubus. Jawab. Nah, kita tulis terlebih dahulu rumusnya. Rumusnya yaitu V sama dengan R pangkat 3. Ya kan? Nah, kemudian masukkan angkanya. R-nya tadi 12 kan? Nah, dimasukkan di sini. 12 pangkat 3. Berapa 12 pangkat 3? 12 pangkat 3 itu artinya yaitu 12 dikali 12 dikali 12. 12 kali 12 berapa? 12 dikali 12 sama dengan 144. Dikalikan lagi dengan 12. Kali 12 sama dengan berapa anak-anak? 144 dikali 12, 1728. Jadi, jawabannya adalah 1728 cm kubik
ya. Kamu perhatikan satuan. Kalau satuannya sentimeter, sini sentimeter. Jangan lupa kubiknya. Baik anak-anak, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu menghitung rusuk kubus jika diketahui volumenya. Jadi ada sebuah soal, di situ tidak ada panjang rusuknya anak-anak. Nah, bagaimana caranya mencari? Ibu akan menjelaskan di slide berikutnya. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai akar pangkat 3 sebelum kita masuk ke materi untuk mencari panjang rusuk kubus ya. Kalian harus tahu ini terlebih dahulu biar nanti tidak susah dalam mengerjakan. Nah, sebelum kita masuk ke akar pangkat 3, kalian harus terlebih dahulu memahami dan menghafalkan bilangan 1 pangkat 3 sampai 9 pangkat 3. Kalau bisa dihafalkan ya, jika tidak hafal ditulis tidak apa-apa. Jadi 1 pangkat 3 itu artinya 1 kali 1 kali 1. Dan 2 pangkat 3 ini artinya 2 kali 2 kali 2 ya. Nah, hasilnya 8 nih kamu ingat-ingat. Nah, kemudian yang kedua yang harus kamu ingat adalah pasangan angka. Nah, pasangan angka ini misalkan 1 pasangannya 1, 2 pasangannya 8, 3 pasangannya 7, 4 pasangannya 4, 5 pasangannya 5, 6 pasangan 6, 7 pasangan 3, 8 pasangan 2, dan 9 pasangan 9. Nah, ini harus dihafalkan semua. Iya. Nah, caranya menghafalkan, kamu hafalkan aja angka yang Ibu lingkari ini. Nah, selain yang tidak Ibu lingkari, ini pasangannya bilangan itu sendiri anak-anak. 1 sama kan 4, 5, 6, 9 ini pasangannya bilangan itu sendiri. Kecuali 2 dan 3. Kalau 2 pasangannya itu adalah 8, jika 3 pasangannya adalah 7. Nah, bagaimana penerapannya pada sebuah soal? Nah, seperti ini penerapannya. Misal, Ibu memiliki sebuah bilangan. Nah, bilangan berapa misalkan Ibu jelaskan di slide berikutnya ya. Baik anak-anak, kita akan mulai soal yang pertama mengenai akar pangkat 3. Jika Ibu memiliki angka akar 3 dari 3375. Nah, berapa jawabannya kira-kira? Kalian jika harus menghitung manual lama, berapa kali berapa ya sama dengan 3375. Nah, biar cepat caranya menghitung yaitu kalian tarik 3 angka dari belakang, kemudian sisanya kamu lingkari ya. Nah, ini sisanya. Dan angka terakhir yang dilingkari. Jika sudah diberi tanda panah seperti ini. Nah, 3. 3 itu berapa kali berapa sama dengan 3? Ada enggak di sini? 1, 8, 27, 64. Tidak ada, Bu. Yang mendekati saja. Yang mendekati adalah angka 1, yaitu nih, 1 ya. Yang mendekati saja. Kalau 2, Bu, nggak boleh karena 8. Terlalu banyak, nggak boleh menjauhi angka 3, yang mendekati aja. Jadi jawabannya adalah 1. Kemudian 5. 5 dicari di sini tidak, tetapi dicari dari bilangan pasangan. Tadi sudah Ibu jelaskan kan mengenai pasangan bilangan. 5 itu pasangannya adalah bilangan 5 ya. Bilangan 5. Jadi 3375 akar pangkat 3 dari 15. Mengerti? Kemudian kita masuk soal yang kedua. Akar pangkat 3 dari 12.167 itu berapa? Nah, caranya tadi kita tarik 3 angka dari belakang. Nah, setelah itu kalian lingkari bilangannya yang paling depan, yang sisa dilingkari sama angka yang terakhir. Setelah itu kita cari 12. Berapa kali berapa sama dengan 12 atau mendekati 12? 1, 8, 27 atau 64. Oh, ternyata 8. Jadi ambillah angka 2-nya. Nah, 7. 7 itu pasangannya berapa? Pasangannya 7 kah? Oh, bukan ternyata. Pasangannya adalah angka 3 ya. 3. Nah, karena 2 pasangan 8, 3 pasangannya 7. Nah, jadi jawabannya adalah 23. Seperti itu cara penarikan akar. Contoh yang ketiga, misal Ibu memiliki sebuah bilangan 5.832. Ini berapa ya akar pangkat 3-nya? Nah,
kita tarik 3 angka dari belakang. Kemudian dilingkari bilangan yang sisa. Kemudian yang paling belakang juga kamu lingkari. 5. Berapa kali berapa sama dengan 5? Ternyata adalah 1. Kalau 2 kebanyakan karena 8 hasilnya. Jadi 1. Kemudian 2. 2 pasangannya yaitu 8. Taruh di sini. Jadi jawabannya 18. Mudah bukan? Baik, anak-anak, setelah kalian memahami mengenai akar pangkat 3, kita akan masuk ke rumus mencari panjang rusuk kubus. Nah, rumusnya yaitu R sama dengan akar pangkat 3 dari V. V itu volume ya. Jadi, kalian nanti cari volumenya berapa, kemudian kamu akar pangkat 3 kan. Nah, kita coba ke contoh soal agar kalian lebih memahami. Baik anak-anak, jika ayah ingin membuat wadah berbentuk kubus yang dapat menampung air 2744 cm3, berapa panjang rusuk yang harus dibuat ayah? Nah, caranya kamu tulis terlebih dahulu diketahui ya. Langkah-langkahnya selalu ada diketahui. Volumenya yang mana? Volume itu yang ini anak-anak. Jika ada satuan cm kubik itu pasti volume ya, 2744. Nah, kemudian ditanya. Nah, ditanya apa? Yang ditanya adalah panjang rusuk. Panjang rusuknya berapa? Nah, jawab. Nah, sebelum kita jawab, kalian tulis terlebih dahulu rumusnya. Rumusnya adalah R sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Nah, volumenya berapa? Kalian pindah. Volumenya tadi kan ini, nah dipindahlah ke sini. Ditulis ya. Jadi, akar pangkat 3 dari 2744. Caranya mencari tarik 3 angka dari belakang, seperti tadi yang Ibu contohkan ya. Nah, kemudian lingkari bilangan yang tersisa, yang paling depan dan paling belakang. Nah, kemudian kita cari bilangan berapa kali berapa sama dengan 2 yang mendekati 1 atau 2. Nah, ternyata 1 anak-anak. 1 kali 1 kali 1 kan 1, kalau 2 kebanyakan. Kemudian 4. 4 pasangannya berapa? 4. Jadi jawabannya adalah 14 cm. Nah, seperti itu. Jadi, panjang rusuk sebuah wadah yang akan dibuat ayah yaitu 14 cm jawabannya. Baik, kita akan masuk soal yang kedua. Tentukan panjang rusuk sebuah kubus yang memiliki volume 216 cm3. Yang pertama, kamu tulis terlebih dahulu diketahui volumenya yaitu 216 cm3. Kemudian ditanya panjang rusuk kubus ya. Panjang rusuk kubus. Jawab. Nah, ditulis terlebih dahulu rumusnya. R sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Volumenya tadi ini 216 ya kan? Nah, kalau begini bagaimana? Tarik 3 angka. Loh, ada yang sisa nggak? Tidak ada yang sisa. Berarti angka belakang saja yang kamu lingkari. Nah, pasangan dari 6 berapa? 6. Sudah, jawabannya ketemu. Jadi, jawabannya adalah 6. Panjang rusuknya. 6 kali 6 kali 6 itu sama dengan 216. Gitu anak-anak. Baik anak-anak, terima kasih karena kalian sudah mendengarkan penjelasan Ibu mulai dari awal hingga akhir. Nah, jika nanti kalian ada pertanyaan, boleh menghubungi Bu Ulan ya. Tugas akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup kelas kita. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.